Sahabat Benteng Songo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya nasab Rasul Sallallahu yang tidak dapat disamakan dengan nasabnya orang-orang awam atau orang biasa pada umumnya. Mencintai Nabi dan para keturunannya adalah bagian daripada dua bentuk yang tidak dapat dipisahkan. Bagi mereka, kaum Nahdien, Nahdlatul Ulama, munculnya fenomena nasab Ba'alawi Habib dipicu oleh sebab pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seolah-olah menjadi sebuah hal yang nyata dimanfaatkan oleh sebagian kelompok klan dari mereka. Kemudian munculnya kajian ilmiah, tesis atau penelitian tentang ketersambungan mereka atau tidaknya, semata juga oleh sebab banyaknya fenomena-fenomena dari klan atau kelompok mereka para Habib Ba'alawi yang sama sekali tidak mencerminkan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan nyata banyak terbukti merusak dan mencoreng atas nama Nabi dan lain sebagainya, hingga berkembang terhadap kejahatan-kejahatan yang muncul setelah terbongkarnya bahwa mereka ternyata bukanlah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kajian Kiai Imaduddin ini mengingatkan kepada mereka yang masih mempercayai dengan nasab klan Ba'alawi Habib karena husnudonnya, maka hendaknya jangan lagi mengajak umat untuk ikut kepadanya, karena hal tersebut telah nyata adalah sebuah kejahatan yang berupa penipuan. Maka cukuplah Anda saja. Begitulah kurang lebih pesannya. Langsung saja mari kita simak bersama. Ada saudara-saudara kita yang belum paham apa itu kajian ilmiah. Ya, kajian ilmiah adalah kajian ilmiah bahwa sebuah pengakuan perlu pembuktian. Orang mengaku dia bisa ngangkat semen 2 sak. Bagaimana cara membuktikannya? Ayo angkat semennya. Jangan ngaku-ngaku saja bisa ngangkat 100 kg. Semen 2 nggak bisa diangkat. Betul apa tidak? Kalau orang pakai kalung, kalungnya gede 500 gram. Ditanya kalung apa? Emas. Orang nggak percaya, masa iya dia punya kalung emas 500 gram. Ini kalau nggak percaya ada suratnya. Surat bisa dibikin. Sini kalungnya saya masukin laboratorium. Pas dimasukin laboratorium ternyata tembaga, Pak Bupati. Marah kan dia. Katanya ini warisan daripada kakek saya. Kakek saya ini ngomong ini emas. Kakeknya sudah mati. Pas dia mau jual di toko emas, diperiksa sama tukang emas, ternyata bukan emas, tembaga. Nggak mau tukang emas bayarin. Marah dia, ngamuk di situ. Hajar tukang emas. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda mengatakan kakek kami berdusta. Kalau Anda tidak percaya bahwa ini adalah emas, berarti Anda menghancurkan kredibilitas adalah kehormatan kakek kami yang mengatakan ini emas. Pokoknya Anda wajib untuk percaya ini emas dan bayarin seharga emas 500 gram. Gimana itu? Kira-kira tukang emas kalau ngadepin orang begitu bagaimana? Paling begini. Silakan jual kepada yang lain. Yang mau husnudzon, nggak mau meriksa ini suratnya, kan suratnya pasti ada merek toko emas. Toko emas tahun 45 di Kebumen, namanya toko emas Saputra Rimba. Dicari di Kebumen, di pasar Kebumen. Bener nggak zaman dulu tahun 45 ada toko emas Saputra Rimba? Ternyata pas diteliti
berdasarkan manuskrip kuno, foto-foto zaman Belanda, di Kebumen nggak pernah ada toko emas namanya toko emas Saputra Rimba. Wah, katanya ngomongnya ini toko emas Saputra Rimba, nama toko emasnya ini pemiliknya Tong Cheng. Kata orang-orang yang di situ terus menerus sejak 45 di sini toko emas semuanya masih keluarga. Gak ada yang namanya Tong Cheng, gak ada toko yang namanya Saputra Rimba. Kalau Saputra Rimba itu Tarzan katanya. Itu yang mau neliti. Terus, tapi walaupun ini bohong, apa namanya nih, suratnya siapa tahu isinya bener, siapa tahu ini cuma suratnya aja bohong-bohongan, siapa tahu nih kalung emas bener. Akhirnya dimasukin ke laboratorium emas, periksa, tukang emas kan punya, gampang sekali tukang emas itu untuk mengetahui itu emas asli atau palsu. Setelah diperiksa, palsu. Udah suratnya palsu, ternyata emasnya juga palsu. Lalu kita suruh bayarin seharga emas yang 1 gramnya sekarang 1.200.000 kali 500 hampir 1 miliar itu 600 jutaan. Silahkan yang mau beli dengan harga itu walaupun sudah diperiksa emasnya palsu, silahkan. Ada yang udah saya nggak perlu surat, saya nggak perlu laboratorium, saya pakai ilmu husnudzon. Ini madhabnya ketum saya. Boleh, silahkan ambil itu emasnya, bayarin 600 juta, tapi tolong jangan sampai dijual ke yang lain lagi, karena kalau menjual ke yang lain ini hukumnya bisa nipu, apalagi kalau dia sudah memeriksa, tapi masa sih bohong katanya. Walaupun udah diperiksa ini emas palsu, bisa jadi emas zaman dulu dengan zaman sekarang beda katanya. Bisa jadi mesinnya yang salah, disalahin mesinnya. Tapi mesin ini waktu ngejajal yang lain bener. Ngejajal emasnya Neng Siti, bener, ini emas asli. Ngejajar Pok Mina, bener, ini emas asli. Ngejajal kalungnya Mbak Yu, bener, ini emas asli. Hanya ini doang yang dijajal katanya emas, tapi ternyata tembaga. Silakan saja yang mau mengakui bahwa emas itu yang palsu itu sebagai emas yang asli. Husnudon, ambil, bayarin, taruh di lemari. Jangan sampai kapanpun untuk dijual ke yang lain lagi. Jadi inti ukit ternyata nggak tahu saya ini kalau kita pakai Idris, masya Allah. Itu ceritanya begitu, tapi itu sudah lewat. Tenang Pak Kapolres, udah selesai ya Wahid, gimana suruh ngomong lagi? Ini sudah selesai, udah tinggal yang mau husnudon monggo, yang mau berdasarkan tadi itu tukang emas yang memeriksa di pasar Kebumen yang sudah tidak ada toko Saputra Rimba tuh, dan sudah dimasukkan ke laboratorium ternyata ini bukan emas, ya monggo. Yang nggak habis pikir ini yang punya emasnya ini, tukang emas disepak-sepak tadi.